Selamat siang, Ibu dosen, selaku mata kuliah media pembelajaran, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas tahap produksi media pembelajaran. Baik, sebelum kita tahu tahap produksi media pembelajaran, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan anak didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Berikut adalah proses produksi media pembelajaran. Proses produksi media pembelajaran melalui 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi media pembelajaran pada tahap ini, semua jenis media pembelajaran hampir tidak ada yang berbeda. Semuanya sama, yaitu telaah, kurikulum, dan penulisan naskah. Hanya pada media berbasis komputer dan media visual dapat berupa naskah pedoman pembuatan atau produksi media atau program. Telaah kurikulum. Mengapa harus dilakukan telaah kurikulum? Siapa yang melakukan telaah kurikulum? Dalam mengembangkan media untuk menunjang pembelajaran, semestinya mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio, sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Telaah kurikulum harus dilakukan oleh guru, dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Peranan guru adalah menentukan materi dalam media yang dapat mewakili kompetensi yang diharapkan, yang sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan. Sebagai contoh, materi SD harus ditelaah oleh guru SD, materi SMP ditelaah oleh guru SMP, dan seterusnya. Peranan ahli materi yaitu untuk menjaga agar materi tetap harus benar dan sesuai dengan sasaran, tidak lebih dari tidak kurang. Di samping itu, ahli materi juga harus menginformasikan perkembangan ilmu tersebut yang terkini. Peranan ahli media harus mengkaji dan memastikan pemilihan materi yang akan diangkat ke dalam media audio sesuai dengan karakteristik media tersebut. Karena tidak semua materi yang ada di kurikulum dapat dibuat ke dalam media audio secara menarik. B. Penulisan naskah atau blueprint. Naskah ditulis oleh seorang yang dianggap mampu untuk menulis naskah media tersebut. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan mengkaji kebenaran, kecukupan, dan keterampilan pemilihan aplikasi atau prototipenya. Sedangkan ahli media akan mengkaji kemenarikan penyampaian materi tersebut sesuai karakteristik media tersebut. Tahapan penulisan naskah itu persiapan, penelitian, pengorganisasian informasi, penulisan sinopsis, dan treatment dan skenario atau naskah. Baik, kita masuk di tahap produksi. Produksi media pembelajaran ini diawali dengan diterimanya naskah atau prototipi oleh tim produksi. Setelah itu dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu pembentukan tim produksi, rembung naskah atau script conference, pemilihan pemain atau casting, latihan kering, rekaman atau recording, editing dan mixing, review, pembuatan master dilakukan pada media audio dan audio visual. Sedangkan pada media visual atau komputer terdapat pemilihan bahan dan alat pembuat media atau pemilihan program pembuat media. Tahap pasca produksi. Preview. Preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksinya. Evaluasi terhadap hasil produksi ini ditinjau dari segi materi dan media.
Jika hasil produksi belum dinyatakan layak, maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan tim preview. Pembuatan master atau mastering. Menyimpan atau merekam hasil produksi media pembelajaran ini dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Master pembelajaran ini yang kemudian akan dijadikan master jika diperlukan penggandaan. Mastering hanya dapat dilakukan pada media audio, audiovisual, dan media berbasis komputer. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, timbul pertanyaan, kenapa harus ada produksi media pembelajaran? Baik, mengapa harus ada produksi media pembelajaran? Karena secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Itu sebabnya mengapa kita harus produksi media pembelajaran itu diharuskan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zuhria Nurul Aini selaku dosen media pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Salam.